Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idzan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala idzan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara selalu mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca dengan lisan kita alhamdulillahirabbil alamin dan berusaha untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan berusaha untuk menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan istiqomah sampai dengan hari kiamat kelak. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah, mungkin di antara kita pernah merasakan ada hari-hari yang penuh semangat dan penuh keceriaan. Namun kadangkala kita juga pernah merasakan ada hari-hari yang kita merasa sangat malas. Nabi Muhammad SAW memberikan tips kepada kita agar hari kita hari yang semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang intinya kuncinya adalah pada pagi hari menjelang subuh, pada waktu sahur. Nah, di situ nanti kita akan terlihat lebih condong kepada bujukan syaitan ataukah kita mendengarkan suara hati nurani kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah, tips yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah seperti yang tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad yadribu kulla uqdati alaika lailun tawil farqud fa in istayqadha fadhakarallaha in halat uqdatun fa in tawadda'a in halat uqdatun fa in shalla in halat uqdatun fa asbaha nasitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Setan membuat 3 ikatan di tengkuk leher di antara kalian ketika tidur. Di setiap ikatan setan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Jika ia bangun lalu berzikir pada Allah, maka lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika dia berwudu,
lepaslah satu ikatan. Kemudian jika dia mengerjakan sholat, maka lepaslah satu ikatan yang terakhir. Maka di pagi harinya ia akan bersemangat dan bergembira dalam bekerja maupun dalam beribadah. Jika tidak melakukan seperti ini, maka dia tidak ceria dan menjadi malas. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1142 dan riwayat Imam Muslim nomor 776. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah, maka dari hadis ini kita bisa mempelajari yang pertama adalah bahwa setan itulah musuh kita yang akan selalu mengajak kita ke dalam jalannya agar dia mempunyai teman nanti di neraka. Yaitu caranya adalah pertama, mulai dari bangun tidur kita sudah diikat dengan ikatan-ikatannya agar menjadi malas untuk beribadah maupun bekerja maupun belajar. Nah, ketika kita melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika bangun tidur kita langsung berzikir kepada Allah dengan membaca zikir yang sudah terbiasa diajarkan oleh Rasulullah, yaitu diantaranya zikir ketika bangun pagi adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 6325. Maka kata Rasulullah, ikatan setan tadi hilang satu, terbukalah satu. Maka dilanjutkan usaha kita untuk membuka ikatan-ikatan setan yang lain, yaitu dengan segera berwudu, mengambil air wudu. Insya Allah ikatan yang kedua akan hilang. Kalau tidak, ya seperti biasa. Kita kadang-kadang pernah merasakan atau pernah melihat ya, ada orang ketika sudah dibangunkan, sudah bangun, posisi duduk, waktunya adzan subuh, ternyata dia tetap duduk sampai subuhnya habis, tertidur dalam posisi duduk. Ada itu. Oleh karena itu harus segera dilawan. Karena ikatan-ikatan tadi kalau sudah lepas satu bisa jadi kembali terikat lagi. Maka harus segera dilepaskan semua ikatan itu. Berzikir pada Allah, kemudian segera mengambil air wudu. Setelah mengambil air wudu, segera melaksanakan sholat. Kalau waktunya belum subuh, Bapak, kalau waktunya belum subuh, maka kita bisa melaksanakan sholat malam, melaksanakan sholat penutup di akhir malam, yaitu sholat witir. Bisa melaksanakan 3 rakaat kalau memang waktunya sudah mepet, atau kalau masih panjang bisa melaksanakan sampai dengan 11 rakaat. Saudara yang semoga dirahmati Allah, ketika kita melaksanakan sholat ini, maka jelas syaitan akan terlepas ikatannya yang terakhir. Dan insya Allah seperti janji Nabi SAW bahwasanya kita jika telah terlepas dari 3 ikatan setan ini, kita akan merasakan hati kita, jiwa kita lah jiwa yang semangat, jiwa yang ceria. Maka pada hari itu insya Allah kita akan bersemangat dalam belajar, dalam bekerja, dan juga di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita pernah merasakan, pernah melihat suatu malam yang ternyata kita melembur ya, bekerja lembur. Ternyata paginya melaksanakan apa yang seperti diperintahkan Rasulullah ini, kita paginya tetap semangat walaupun kurang tidur. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari yang cerah ini. Semoga kita termasuk umat Rasulullah SAW terhindar dari setan
menjadi orang yang bersemangat dalam belajar, bekerja, dan beribadah kepada Allah SWT, akhirnya menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Mungkin suatu saat kita akan bertemu kembali. Cukup sekian pertemuan kita. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.